Berkat apakah yang dijanjikan bagi mereka yang menghormati Tuhan? Tentunya kita akan kaji bersama. Kemudian yang kedua, mengapa salib? Dan apakah yang terjadi di sana merupakan jaminan dari janji-janji yang ditemukan dalam perjanjian baru tentang apakah yang Allah sediakan bagi kita? Dan yang terakhir, bagaimanakah kita dapat memperoleh penghiburan dari janji-janji itu bahkan pada saat ini? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? No way. Tidak ada. Ya, mau apa saja tidak ada. Kecuali kita memilih sendiri untuk memisahkan. Baik, jadi pelajaran kita di hari ini ya dengan judul berkat-berkat hidup benar. Tentunya dengan kita menjalani akan kehidupan dengan kebijaksanaan, dengan hikmat, maka pada akhirnya, ujung-ujungnya, ya, upahnya bahwa kita akan mengecap, menikmati akan berkat-berkat Tuhan. Baik, jadi pada pelajaran kita untuk hari ini, saya coba rangkumkan itu ke dalam 3 pertanyaan, dan 3 pertanyaan ini ada muncul di dalam teks kita untuk pelajaran Sekolah Sabat hari Kamis. Yang pertama, bacalah Mazmur 100, Mazmur 1. Baik, sebentar, saya agak terganggu. Ya, oke. Bacalah Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, kemudian Mazmur 102 ayat 1 sampai 9, dan Mazmur 128. Dari ayat-ayat ini atau dari pasal-pasal ini, maka kita akan mudah untuk mengkaji atau menemukan berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi tiap pribadi yang mau hidup bijaksana dengan cara Tuhan. Dan itulah sebabnya ada pertanyaan, berkat apakah yang dijanjikan bagi mereka yang menghormati Tuhan? Tentunya kita akan kaji bersama. Kemudian yang kedua, mengapa salib? Dan apakah yang terjadi di sana merupakan jaminan dari janji-janji yang ditemukan dalam perjanjian baru tentang apakah yang Allah sediakan bagi kita? Dan yang terakhir, bagaimanakah kita dapat memperoleh penghiburan dari janji-janji itu bahkan pada saat ini? Mari kita lihat satu persatu. Tentunya jika didasarkan pada Mazmur 1, Mazmur 112, Mazmur 128, sejatinya ada banyak juga Mazmur yang boleh kita kutip, namun penulis Sekolah Sabat kita hanya mengutip dari ayat-ayat ini, tetapi justru lebih banyak diberikan porsinya kepada Mazmur 128. Walaupun setelah saya membaca untuk pasal-pasal ini, saya menemukan justru di 112 itu lebih komplit untuk berkat yang kita akan terima. Oke, mari kita lihat satu persatu secara cepat. Jadi di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 melanjutkan apa yang kita pelajari kemarin ya, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Disebutkan berbahagialah. Wah, saudara, tentunya berkat apa yang kita akan dapatkan, kita temukan, kita alami saat mana kita hidup dengan bijaksana menjalani akan kehidupan benar. Saudara, tentunya dengan kita tidak hidup berjalan menurut nasihat orang fasik, kemudian melakukan kejahatan-kejahatan, Alkitab menyebutkan bahwa kita akan berbahagia. Saya tidak tahu berapa dari saudara ingin berbahagia. Nah, berbahagia ini seperti apa ya? Tetapi itulah kebahagiaan yang boleh ditemukan oleh
Karena begini saudara, saya kasih ilustrasi yang singkat saja, dan saya pikir ini mungkin pengalaman daripada Om Pendeta Rantung dan Alex Rantung dan Mem Nelly dulu ya waktu di Indonesia. Cerita ini sampai ke telinga saya bahwa sementara mengendarai kendaraan, kemudian tiba-tiba disalip dengan begitu cepat. Tapi sisi positif yang diungkapkan adalah, oh ya, ya, tentunya menyalip dengan cara yang tidak benar itu membahayakan baik dirinya dan juga orang yang di samping, pengemudi kendaraan yang di samping. Tapi ini yang saya dengar ya. Terima kasih, itu menjadi sebuah inspirasi untuk saya sejak saya kuliah dan hingga hari ini. Bahwa, oh, jangan-jangan orang itu lagi buru-buru waktu. Ya. Ah, Saudara, maksud saya adalah jika kita melanggar akan apalagi di Amerika ya, untuk speeding, untuk harus ada di track. Saya pernah dari Michigan kemudian ke Colorado coba drive, dikasih kesempatan untuk drive. Dan di sebelah saya adalah Bapak Didik Ratu. Dia sebetulnya gantian kita hanya berdua supaya beliau bisa istirahat. Tetapi dengan cara mengemudi saya, beliau tidak bisa tenang. Jadi sesekali kemudian akan menegur saya, ternyata hati-hati, jangan terlalu cepat. Di Indonesia, saudara, wah, kita bisa, bukan bisa ya, tetap walaupun di tol ada maksimum. Nah, coba saudara bayangkan jika kita sedang dalam posisi mengemudi dengan cara yang tidak benar, tidak mematuhi, hati kita apalagi kemudian lewat ada pos polisi, ya, hati kita dihantui, saudara. Ini kelihatan enggak? Terkadang kita menurut oleh karena nggak ada orang yang lihat. Ini enggak baik ya, enggak bagus. Jadi justru dengan kita menurut lalu lintas ya, tata aturan lalu lintas, kita aman ya. Kita enjoy. Kita tidak dihantui dengan ah, kita mau diinterogasi, kita akan dicurigai, kita akan dikata-katain orang lain, walaupun ada orang yang benar, hidup benar, namun suka kata-katain orang lain. Ya, kita nggak bisa 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 ngatur yang seperti itu. Tetapi poinnya adalah kita mendapatkan akan ketentraman, kebahagiaan. Kemudian di ayat 2 disebutkan bahwa kesukaannya ialah Taurat Tuhan, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara, berkat utama ya, salah satu berkat juga yang muncul di ayat 2 ini, memang kesukaannya, oleh karena kesukaan menghasilkan kebahagiaan. Tetapi poin di sini, semakin kita gemar untuk hidup bijaksana dalam tatanan, dalam aturan Tuhan, maka semakin kuat kita mencintai aturan itu. Dan ini hal yang positif, ya. Semakin menjadi gaya hidup, bukan karena disuruh atau memang merasakan dampaknya, tetapi akan semakin suka untuk melakukannya. Kemudian saudara lihat, seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Wah, apa artinya? Suplai, nutrisi, vitamin, minerals, dan yang lainnya itu akan terus mendapatkan asupan. Dan demikianlah umat-umat Tuhan dikatakan hidup benar, yang takut akan Tuhan, yang menghormati Tuhan, mengutamakan Tuhan, menghasilkan buahnya, tidak layu daunnya, apa saja yang dilakukannya berhasil. Kemudian selanjutnya ayat 5 dan 6, kalau orang fasik tidak tahan dalam penghakiman, ya, tetapi orang benar, wow, penghakiman itu adalah kabar baik, good news.
Saya tidak tahu apakah dengan kita berada di masa penghakiman hari ini, apakah itu menakutkan kita atau justru akan membuat kita wah, pasti kita akan dibela, kasus kita akan dimenangkan oleh Yesus karena Yesus adalah pembela kita. Dia hakim tapi dia juga pembela ya. Dan Tuhan mengenal jalan orang benar. Banyak prasangka buruk terjadi karena nggak tahu situasi. Ini bahaya, saudara. Satu statement disampaikan kemudian dari orang lain ke orang lain. Ini sudah misalkan Pendeta John lewat di depan bioskop. Oh, ceritanya sampai berujung. Wah, pendeta nonton bioskop sama pacar barunya. Padahal udah menikah. Ini sudah bahaya ini seperti ini ya. Terkadang setan senang di di ya kita menyenangkan setan dengan situasi ini. Tetapi hanya Tuhan yang mengenal jalan orang benar. Saya sampaikan kepada seseorang ketika dia merasa dia digosipin dan dia kemudian tertekan, saya katakan, yang tahu adalah Anda sendiri dan Tuhan. Ngapain untuk mau coba akomodasi pemikiran-pemikiran yang liar, yang menuduh, ya mungkin sakit ya saya dituduh, tapi saya selalu coba ya ini sebagai terapi bahwa kalau memang tahu nggak benar ya ngapain, ya kan? Mau pikirkan, yang lebih tahu adalah Tuhan. Jadi enjoy saja. Kemudian mari kita lihat di pasal berikutnya, pasal 112. Lagi-lagi disebutkan berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Kemudian lanjut lagi saudara di ayat yang bersama. Yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ini berkat juga saudara kalau kita mencintai akan taat Tuhan itu. Wah, luar biasa ya. Kemudian anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Kemudian harta kekayaan ada di rumahnya. Wow, saudara, kebajikannya tetap untuk selamanya. Kemudian dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih, penyayang, orang yang adil, mujur orang yang melakukan belas kasihan dan memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia tidak goyah untuk selamanya. Orang benar itu akan selalu diingat selama-lamanya. Tidak takut akan kabar celaka, hatinya tetap penuh percaya kepada Tuhan, hatinya teguh, tidak takut. Saudara, ini satu satu kualitas keteguhan, ketetapan hati. Nggak bisa terintimidasi oleh situasi apapun. Dia tetap tenang, cool. Ya, dan inilah berkat itu. Ya, membagi-bagikan dan memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Bahkan dengan hidup kita diberkati, kita bisa memberkati orang lain. Kemudian kita tiba ke pasal kita yang dimaksudkan oleh penulis Sekolah Sahabat di dalam Mazmur 128. Lagi-lagi saudara, berbahagialah. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Hidup menurut jalan yang ditunjukkan Allah kepada. Jadi, saudara, ini luar biasa berkat. Berkat ini, apakah itu nanti belakangan, rewardnya nanti belakangan, atau nanti di kekekalan? Ya, berkat itu kita rasakan per hari ini. Saat mana kita dengan bijaksana menjalani kehidupan kita. Hidup benar. Kemudian memakan hasil jerih payahmu. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Tidak hanya pribadinya, ya, tetapi lebih
mencakup kepada orang-orang yang dikasihi yang terdekat dalam ruang lingkupnya. Istrinya menjadi pohon anggur yang subur. Anak-anak seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Wah, luar biasa. Gambaran yang ditunjukkan oleh pemazmur sehubungan dengan betapa pribadi itu diberkati dengan hadirnya istri dan hadirnya anak. Dia katakan, diberkati anak laki-laki yang takut akan Tuhan. Diberkati juga engkau dari Sion, supaya bisa melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Melihat anak-anak dari anak-anakmu. Lain cucu-cucu. Mungkin paling tua di sini ada Oma Heni Suwondo, tentunya hamba Tuhan, Om Pendeta Alex Rantung ya, sudah punya, dan juga yang lainnya saya tidak bisa sebutkan, punya anak-anak, anak menantu, semua cucu-cucu yang mungkin saja sudah punya anaknya, cucu juga sudah punya anak ya. Jadi bisa melihat dan itu adalah umur panjang bagaimana Tuhan menunjukkan. Dan yang terakhir di dalam pelajaran sekolah sahabat kita juga disinggung sedikit untuk ini adalah damai sejahtera atas Israel. Kalau Israel diberikan kesejahteraan seperti ini, tentunya penghuninya juga turut merasakannya. Nah, di dalam pelajaran sekolah sahabat kita disebutkan dari banyak berkat yang dijanjikan kepada mereka yang menghormati Tuhan, kedamaian mungkin adalah salah satu yang terbesar. Ya, ketenangan hati, kedamaian hati, ketentraman, lebih dirasakan kepada secara psikologi. Nah, Mazmur pasal 1 menggambarkan orang benar dengan perumpamaan pohon yang ditanam di tepi larian, air menghasilkan buahnya, musimnya tidak layu. Dan perumpamaan ini mengidentifikasi sumber dari semua berkat. Saat mana pohon itu ditanam dan kemudian mencari akar-akarnya menuju ke batang air, air ini adalah sesuatu yang terpenting bagi pohon. Tanpa air, pohon ini tidak bisa hidup. Kata lain, air ini dilambangkan Yesus, Allah. Dia adalah sumber kehidupan kita. Jadi, yaitu tinggal di hadirat Allah di tempat kudusnya, menikmati hubungan yang tidak terputus dan penuh kasih dengan Allah. Jadi perbedaan mencolok ini umat Tuhan, sedangkan orang-orang yang jahat disebutkan digambarkan sebagai sekam, tidak stabil ya, tempat dan masa depan mereka tidak jelas ya, tapi sebetulnya menuju kepada kebinasaan. Itulah kejelasannya. Orang benar bagaikan pohon yang berbuah berakar, tempat yang dekat dengan Tuhan dan boleh mendapatkan hidup yang kekal. Kemudian di dalam Mazmur pasal 128 ayat 23 membangkitkan berkat-berkat kerajaan Mesias di mana duduk di bawah pohon anggur, pohon ara, lambang kedamaian dan kemakmuran. Saya pikir tadi kita sudah dapatkan ya, apa saja yang dia lakukan berhasil dan kemudian dia makan dari apa yang dia kerjakan. Berkat perdamaian yang saya sebutkan tadi bagian akhir atas Yerusalem, menyampaikan harapan pada Mesias yang akan mengakhiri kejahatan, dosa, dan memulihkan perdamaian di dunia. Allah ingin manusia berbahagia. Tahukah saudara bahwa Allah memilih jauh dari pemikiran saudara merindukan untuk kebahagiaan, sejatinya Allah jauh lebih merindukan manusia, saudara dan saya berbahagia. Dan dengan alasan inilah dia memberikan kepadanya ajaran-ajaran hukumnya. Terkadang orang melihat bahwa aturan-aturan ini menyiksa, ya. Tapi justru saya selalu reverse-nya ke di apa namanya di perjalanan, di lalu lintas ya, saudara. Coba bayangkan kalau tidak ada lampu merah.
Ya, wah, saya pernah tinggal di Surabaya dan kemudian ada satu tempat namanya, oke lah, saya tidak sebutkan, tetapi eh, di sana ini kasih tahu nggak ya? Tapi itulah kenyataan bahwa itu wilayah dari saudara-saudara kita, mayoritas dari Madura, ya. Nah, saudara akan dapati bahwa ada lampu merahnya di sana. Tapi, saudara, wah, siapa saja kendaraan yang ada di perempatan itu cari cara, cari kesempatan. Kalau memang boleh masuk, masuk sudah. Coba pindah dia mengemudi di Amerika. Wow, dimarah-marah sama orang banyak. Ya, seperti itu. Hukum, aturan diberikan untuk memberikan keamanan, perlindungan, dan kebahagiaan bagi manusia. Dan dengan itulah Tuhan memberikan. Agar dengan mentaati ajaran-ajaran itu, ia dapat memperoleh sukacita. Ketika ia berdiri dalam integritas moralnya, setia pada prinsip, mengikuti kendali atas semua kekuatannya, ia tidak akan menderita. Dan luar biasa, di sini disebutkan bahwa hatinya akan penuh dengan damai sejahtera dan sukacita, jiwanya akan bertumbuh di tengah-tengah ketidakpercayaan dan kebejatan. Itu kutipan dari Ellen White, Reflecting Christ, halaman 305. Baik, mari kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Mengapa salib dan apakah yang terjadi di sana merupakan jaminan dari janji-janji yang ditemukan dalam perjanjian baru tentang apakah yang Allah sediakan bagi kita? Mengapa harus selalu salib menjadi center, pusat? Ini menarik sekali. Saya memang tidak ada di dalam pelajaran sekolah Sabat, tetapi saya ingin menampilkan ayat ini terdapat di dalam Roma pasal 8 ayat 31 sampai 35. Saudara akan perhatikan ayat-ayat ini berbicara luar biasa ya. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saudara, ayat ini merujuk kuat kepada salib. Perhatikan, Paulus sebutkan, lah kalau dia tidak menyayangkan anaknya sendiri, yang justru mengaruniakan itu kepada kita semua, perhatikan ayat frasa berikutnya, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Saudara, berbicara berkat. Sedangkan Yesus saja, harta sorga, dan Yesus memberi dirinya mati bagi kita. Itu adalah ultimate pengorbanan Yesus yang paling tinggi. Sudah itulah semua yang bisa dia berikan. Lah kalau hanya berkat kesehatan, ya kan? Berkat kecukupan, berkat apalagi saudara, ya, kendaraan, mobil, masalah-masalah, saudara, itu hanya bisa dibuat oleh Allah dengan mujizat. Makan, Tuhan turunkan mana kepada Elia, Tuhan kasih kirim roti. Tuhan gampang buat itu. Jadi saudara, mari kita bawa pikiran kita ke salib. Jika Allah bisa memberikan Yesus saja untuk keselamatan kita, saudara, untuk yang lainnya itu hal yang kecil. Untuk keselamatan kita
Tidak ada yang bisa Allah lakukan dengan membuat mujizat. Oke, John Medelu diselamatkan. Pak Gibson Tampu Bolon diselamatkan. Oke, Ibu Mutia selamat. Ibu Lina selamat. Apakah cuma seperti itu Tuhan kemudian menentukan? Tidak bisa. Itu harus satu proses yang panjang. Tinggalkan sorga, datang ke dunia, menderita, mati, memberi dirinya. Saudara, barulah kemudian masalah hidup kita ini bisa diselesaikan. Lah kalau itu bisa diberikan. Lah kalau yang lain bisa enggak? Sudah, nggak usah tanya. Ya. Nah, kemudian ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati. Wow, kembali terfokus kepada salib. Telah bangkit, duduk di sebelah kanan. Malah dia menjadi pembela kita. Wah, saudara, ini menunjukkan betapa salib kasih setia Yesus, kasih karunia Yesus itu menjamin untuk semua janji-janji yang lainnya di perjanjian baru itu akan disediakan oleh Allah bagi kita. Amin, saudara. Ya, jadi kita motivasi ini juga menjadi sebuah motivasi di dalam hal kita menjalani kehidupan benar, hidup benar di dunia ini. Mari selalu arah pandangan kita ke salib, kepada Yesus. Itu adalah hikmat, itulah kebijaksanaan itu, saudara. Karena dari sana ada kekuatan besar. Itu adalah kasih yang menggerakkan kita. Yesus katakan bahwa jika engkau mengasihi, maka kita akan menuruti hukum-hukum kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, luar biasa Tuhan itu menunjukkan kasih setianya dan kita. Nah, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? No way, tidak ada. Ya, mau apa saja tidak ada, kecuali kita memilih sendiri untuk memisahkan. Ada dua kutipan yang ingin saya bagikan sehubungan dengan konsep ini. Hanya dalam terang yang memancar dari Bukit Golgota, pengajaran alam dapat dibaca dengan benar melalui cerita yang terjadi di Bethlehem, dan di salib itu biarlah dinyatakan bagaimana kebaikan akan mengalahkan kejahatan dan bahwa setiap berkat yang datang kepada kita adalah atau merupakan suatu pemberian dari penebusan. Saudara lihat betapa pentingnya, sentralnya salib di dalam kita menerima berkat-berkat. Dan kutipan berikutnya dari tulisan Ellen White. Segala sesuatu adalah milik Allah. Tidak saja oleh penciptaan, tetapi oleh penebusan. Jadi kita sudah dibeli kembali. Punya Tuhan. Tapi kita lucu ya saudara. Ini tanah saya. Kemudian ada seseorang yang ya sok kemudian klaim, loh ini punya saya. Wah, tapi apa boleh buat, akhirnya dia klaim walaupun itu nggak mungkin terjadi. Dan untuk mendapatkannya dia beli kembali. Nah, saudara, seperti itulah diri kita hidup. Segala berkat kehidupan ini dan dari kehidupan yang akan datang, perhatikan saudara, disampaikan, diberikan kepada kita, itu dicap dengan salib Golgota. Wow, amazing. Berkat-berkat yang kita terima itu dicap, disahkan, atau dirujuk referensinya adalah salib Golgota.
kita masuk kepada pertanyaan yang terakhir adalah bagaimanakah kita dapat memperoleh penghiburan dari janji-janji itu bahkan pada saat ini. Jadi pelajaran sekolah sahabat kita menyinggung sehubungan dengan Matius pasal 26 ayat 29. Itu di paragraf bagian akhir yang menunjukkan bahwa Yesus sedang mengadakan perjamuan kudus, ya, dalam rangka merayakan Paskah, tetapi dia telah melembagakan satu upacara yang baru. Dan ini yang dia katakan, bahwa memang mereka dikasih makan roti, minum anggur, tetapi setelah minum anggur dia katakan begini, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa. Ini sedang merujuk kepada merujuk secara kuat bahwa mereka akan ada di satu waktu, dan itu di sorga nanti saat mereka minum sehidangan kembali bersama dengan Yesus. Komentar pelajaran sekolah sahabat kita kasih tahu begini, perjanjian baru menggambarkan penggenapan pengharapan itu dalam kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali dan penciptaan dunia baru. Itu dikutip di dalam Mazmur 26 ayat 29 yang tadi saya bacakan, dan kemudian Wahyu pasal 21. Oleh karena itu, sementara orang benar menerima banyak berkat dalam kehidupan ini, kepenuhan kemurahan Tuhan menanti mereka ketika kerajaan Tuhan dipulihkan sepenuhnya pada akhir zaman. Jika kita telah menikmati berkat-berkat Tuhan hari ini, saudara, itu hanya bisa membuat kita bertahan atau mungkin keluar dari kemulut hidup kita. Namun ada di satu masa, ya, kalau boleh, ini adalah citra rasa pendahulu pembuka di dunia ini, tetapi nanti di dalam kerajaan surga segala sesuatu akan dipulihkan begitu indah. Dan ada satu kutipan dalam pelajaran sekolah sahabat diambil dari Alfa Omega jilid 8, buku tentunya kemenangan akhir. Ya, luar biasa dia menggambarkan tentang surga itu. Dan jika di dalam Ibrani pasal 11 menyebutkan bahwa kita sedang menantikan, merindukan akan tanah air, satu tanah air, dan itu tanah air surgawi, maka kita akan mendapatkan itu jika kita boleh mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, dan itu adalah bagian dari kebijakan dan kebijaksanaan dan juga hikmat. Berkat itu tidak hanya hari ini, tetapi berkat juga untuk berkat kekal di hari yang akan datang. Ellen White menggambarkan luar biasa. Ada sungai-sungai terus mengalir jernih bagaikan kristal. Tepi-tepi pohon itu tumbuh pohon-pohonan melambai-lambai. Yang suka piknik, ya, suka healing, yang suka ke pegunungan, ya saudara, di sini dikatakan di sorga, daratan, di bumi yang baru, di dataran-dataran yang tenang dan damai, di samping sungai-sungai yang hidup umat Allah yang telah lama mengembara menjadi musafir, mendapat tempat tinggal mereka, dan itu adalah dunia baru kita. Baik, demikianlah untuk bahasan kita. Kita sudah mempelajari kemarin di hari pertama, kebijaksanaan itu adalah bagaimana kita mengakui akan hukum-hukum Allah, mencintainya, ya. Dan itu diulang-ulangi hari ini, sangat menyukai, kesukaannya ialah peraturan dan melakukannya. Kemudian kebijaksanaan itu terhubung dengan bagaimana cara kita mengisi dan memaksimalkan waktu yang tersedia. Kita harus daya gunakan itu
untuk membawa hidup kita dekat kepada Tuhan dan juga untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dalam kita menjalani kehidupan kita, saat mana kita fit dengan rencana Tuhan, dengan sendirinya Tuhan dipermuliakan. Kemudian di hari Selasa ujian Tuhan bahwa menunjukkan bahwa kebijaksanaan itu terhubung dengan bagaimana kita merespon situasi yang ada. Walaupun silih berganti tantangan, ujian, mari kita tetap percaya dan menantikannya dengan sabar untuk jawaban-jawaban Tuhan. Jangan takabur untuk melakukan akan sesuatu yang kemudian lebih membuat kita takabur dan kemudian kita akan kemudian kita akan gagal. Kemudian hari kemarin kebijaksanaan terhubung dengan meminta kuasa perlindungan dan hindari akan cobaan. Kemudian di hari Kamis untuknya hari ini bahwa kebijaksanaan itu nantinya akan terhubung dengan berkat-berkat yang Tuhan janjikan baik hari ini maupun di kehidupan yang kekal. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita saat mana kita boleh mempelajari atau menyimak, mendapatkan pelajaran pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat bertemu kembali, selamat tahun baru bagi saudara dan saudari sekalian yang kembali pada saat ini di tahun 2024. Kembali dapat bersama-sama di acara ibadah kita.